daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat siang, Bapak Ibu pendamping, serta anak-anak kelas 10, 11, dan 12. Salam Fransiskus. Pada siang hari ini kita akan melaksanakan pendalaman kitab suci, dan tema kita pada pertemuan pada hari ini adalah Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan. Dan kita sudah memasuki pertemuan yang kedua, dan pedoman Injil pada pertemuan ini adalah dari Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai dengan 45. Adik-adik remaja yang terkasih, sejak merebaknya pandemi COVID-19, ada banyak orang yang kehilangan orang tua, sanak saudara, sahabat, bahkan juga kenalan. Kematian orang terdekat menyebabkan mereka yang mengalaminya menjadi syok, terpukul, dan terluka, bahkan juga kehilangan. Luka ini menjadi semakin dalam dan pedih ketika mereka yang ditinggalkan tidak bisa menyentuh atau melihat orang yang terkasih dari dekat untuk terakhir kalinya karena protokol kesehatan. Menghadapi situasi dan pengalaman sedih karena kehilangan orang yang terkasih dan juga orang-orang yang kita cintai, terlebih orang-orang yang terdekat dengan kita perlu merenungkan dan menimba kekuatan dari sosok Yesus yang tampil sebagai sahabat bagi orang-orang yang kehilangan. Tujuannya adalah agar kita semakin menyadari dan mengimani Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita ketika kita sedih, ketika kita kecewa, ketika hampa, ketika kita marah, bahkan juga kita kehilangan. Saat kita kehilangan orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi. Kisah kunjungan Yesus kepada Marta dan Maria menyadarkan kita bahwa Yesus bersimpati dengan orang yang mengalami kehilangan. Dan tentunya kita semua juga pernah mengalami kehilangan, terlebih orang-orang yang sangat kita cintai. Anak-anak yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita siapkan perasaan hati kita untuk pendalaman BKSN pada pertemuan yang kedua ini. Marilah kita hening sejenak. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semua demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan jiwa kita. Adik-adik remaja yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Apakah di antara kalian pernah mengalami kehilangan karena orang-orang yang kalian kasihi pergi untuk selama-lamanya? Bagaimana perasaan kalian ketika mengalami itu? Dalam pertemuan BKSN yang kedua ini, kita diajak untuk merenungkan Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai dengan 45. Sebuah kutipan yang panjang, namun
tidak bisa dipotong, karena ini bercerita tentang keindahan keajaiban Tuhan dalam menyapa orang-orang yang dikasihinya. Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari meninggal. Yesus adalah sahabat bagi orang-orang yang kehilangan. Semoga melalui kisah Lazarus yang dibangkitkan oleh Kristus pada hari ini, kita semakin mengenal sosok Tuhan Yesus yang mau datang dan hadir di tengah keluarga kita sebagai sahabat yang solider, yang bersahabat, bersimpati dengan kita semua, bahkan dikala kita sedih karena kehilangan orang yang kita cintai. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber penghiburan, Engkau mengutus Putra-Mu ke dunia untuk menemani kami dalam langkah hidup kami. Ia menjadi sahabat bagi kami dikala kami kehilangan. Kami mohon, bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu dalam pertemuan ini, agar kami dapat memahami sabda-Mu, sehingga kami mampu meneladani sikap dan tindakan Putra-Mu sendiri yang bersimpati dengan sahabat-sahabatnya yang kehilangan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita dan batin kita. Kita kosongkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan Injil dari Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai dengan 45. Ada seorang yang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang tidak pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh sakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun, setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari, kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melebari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus, saudara kita, telah tertidur.
Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas, yang disebut Didimus, berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru, ada di sana dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya, karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus, Yesus berada dan melihat dia. Tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama dia, maka masigulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang yang diantaranya berkata, ia yang memelekan mata orang buta, tidak sanggup ia bertindak, sehingga orang ini tidak mati. Maka masigulah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah.
maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena Engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku, tetapi karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus. Percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman semuanya, mari kita tanggapi sabda Tuhan ini dengan menyanyikan sebuah lagu. Teman-teman terkasih, mari kita membaca sekali lagi di dalam hati kita masing-masing Injil yang tadi kita baca. Bapak beri waktu 5 menit untuk membaca kembali Injil ini dan meresapkannya dalam hati kita.
Mari kita dalami bersama Injil hari ini. Di sini disediakan 4 pertanyaan bagi kita untuk mendalami Injil tadi. Kita akan membaca pertanyaan nomor 1. Silakan Bu Mary. Mengapa Yesus menunda keberangkatannya ke Betania untuk mengunjungi Lazarus yang sedang sakit? Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Baik, terima kasih. Mengapa Yesus menunda keberangkatannya ke Betania untuk mengunjungi Lazarus yang sedang sakit? Jawabannya di ayat 4 sampai dengan 6. Aneh apa yang dilakukan Yesus. Ia mendengar Lazarus sakit. Dia tidak spontan pergi ke Betania untuk mengunjungi Lazarus. Dan dengan sengaja ia menunda keberangkatannya. Terlihat sepintas jahat apa yang dilakukan oleh Yesus. Namun, mari kita ingat apa yang terjadi di Yerusalem. Yesus nyaris dibuang dari atas tebing ke jurang. Dikatakan di situ, orang tidak akan terantuk kakinya kala berjalan di siang hari. Berbeda kalau orang berjalan di malam hari gelap, kaki akan punya risiko terantuk. Ada kegelapan yang sedang dialami oleh orang-orang di Yerusalem. Sehingga mereka tidak bisa melihat kemuliaan Allah. Mereka membutuhkan sesuatu yang besar, mukjizat. Yesus menunda kepergiannya ke Betania untuk itu. Untuk memberitahu kuasa Allah yang sungguh ajaib, yang menyapa orang-orang di Yerusalem, orang-orang yang dulu mau membunuh Yesus. Momen sakitnya Lazarus dan kematiannya dipakai oleh Yesus untuk memperkenalkan dirinya, untuk mewahyukan dirinya kepada orang-orang di Yerusalem. Agar orang-orang menjadi percaya kepada kuasa Allah. Agar orang-orang tidak terantuk kakinya pada batu. Mereka diberi penerangan. Itulah makna ayat 4 sampai dengan 6 ini. Yesus menunda keberangkatannya ke Betania. Menunggu Lazarus meninggal. Kematian Lazarus digunakan Yesus untuk memberi terang kepada orang-orang di Yerusalem. Yesus tidak jahat di sini. Yesus akan memuliakan Allah menggunakan Lazarus. Nomor 1. Lalu kita lihat pertanyaan nomor 2 yang jawabannya ada di ayat 20 sampai dengan 27. Dipersilakan kepada petugas membacakan nomor 2. Pertanyaan nomor 2.
Apa tanggapan Marta atas kedatangan Yesus di Betania setelah Lazarus dimakamkan 4 hari? Apakah dia percaya bahwa Lazarus akan dibangkitkan Yesus? Kita akan melihat ayat 20 sampai 27. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit, pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dunia." Terima kasih. Apa tanggapan Marta atas kedatangan Yesus di Betania setelah Lazarus dimakamkan 4 hari? Tentu Marta sangat bahagia karena di waktu sedih dikunjungi oleh orang. Ini situasi manusia, ini situasi kita. Kalau kita sedih, kalau kita putus asa, kehilangan orang-orang yang kita cintai. Tiba-tiba ada orang datang mengunjungi kita, melayat, hati kita dikuatkan, diteguhkan. Namun kali ini yang datang bukan sekedar orang, yang datang adalah Yesus Kristus, Sang Putra Allah. Minggu lalu disebutkan Yesus adalah Tuhan atas alam raya ini. Ia menaklukkan gelombang di danau. Dan yang datang saat ini adalah Dia, Sang Penakluk alam. Yang datang saat ini adalah Tuhan. Tentu sangat istimewa. Marta sangat bahagia. Bagaimana dengan diri kita? Tentu kita akan sangat bahagia bila ternyata yang datang itu adalah Tuhan Yesus langsung. Siapapun kita bahagia dan sukacita dan akan diteguhkan oleh karena kehadiran Tuhan di saat kita sedih. Namun apakah Marta lantas percaya bahwa Lazarus akan dibangkitkan Yesus? Dikatakan tadi di sana, Marta pun punya keyakinan akan kebangkitan. Namun tidak sehorizon, tidak selaras dengan yang dimaksudkan Yesus. Yesus memaksudkan bahwa Lazarus akan dibangkitkan oleh Yesus saat itu juga. Namun Marta memahaminya tentang konsep kebangkitan setelah orang mati. Jadi jawabannya adalah Marta tidak lantas percaya akan kebangkitan Lazarus itu. Inilah situasi kita. Kita kerap kali terpenjara pada konsep-konsep logika kita, keyakinan kita. Kita mengandalkan kekuatan kita saja. Iman kita tidak spontan menanggapi wahyu Tuhan. Iman kita tidak spontan percaya pada kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Berbicara tentang Marta dan Maria, kita teringat akan kisah Yesus mengunjungi Marta dan Maria. Di sana terjadi Marta sibuk melayani makanan, minuman bagi Yesus, pekerjaan-pekerjaan. Sementara Maria duduk mendengarkan khotbah Yesus. Maria yang dipuji karena ia beriman,
Ia bertekun pada pengajaran Tuhan. Sementara Marta menggambarkan sosok manusia yang sibuk akan hal-hal duniawi, pekerjaan duniawi. Dan kali ini pun Marta masih terpenjara pada dirinya sendiri. Kali ini ia hanya terkungkung kepada keyakinan, konsep logikanya bahwa manusia benar akan bangkit kembali, tapi nanti di hari penghakiman. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Kalau Ia mau, segalanya terjadi. Dan dikatakan di sana, kita kembali ke ayat 27, 20 dan 27 tadi. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Maria, ya Tuhan, aku percaya engkaulah Mesias, anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Jawaban Maria adalah jawaban orang yang cerdas, yang pintar, sangat sistematis sekali tentang konsep akan Allah. Tapi tidak ada di dalamnya keyakinan akan iman Yesus yang mampu membangkitkan Lazarus pada saat itu juga. Maria masih belum percaya. Kemudian ia pergi menjumpai Maria. Kita tahu Maria adalah saudaranya yang dulu mendengarkan Yesus duduk di sampingnya. Dan nampaknya memang Maria orang yang tidak banyak bicara. Ia di dalam rumah saja, di dalam kamar saja, menangisi si Lazarus yang meninggal. Sementara si Marta cenderung latah, spontan akan hal-hal duniawi. Mendengar Yesus datang, ia lari menjumpai Yesus. Padahal Yesus masih jauh dari rumah mereka. Itulah jawaban dan nanya bagi kita. Kita saat ini. Masalah pertanyaan ketiga. Baik, pertanyaan yang ketiga. Apa reaksi Maria? Baik, pertanyaan yang ketiga. Apa reaksi Maria ketika berjumpa dengan Yesus? Jawaban nomor 3 ini tentunya terdapat pada ayat 28 sampai dengan 32. Di sana dikisahkan, dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru, ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu, Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya,
Melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus, Yesus berada dan melihat dia. Tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Apa reaksi Maria ketika berjumpa dengan Yesus? Kita tahu Maria adalah wanita yang setia mendengarkan sabda Tuhan. Maria yang di sini adalah Maria Magdalena. Maria yang pernah bertobat dari masa lalunya yang gelap. Ia membasuh Yesus kakinya dengan minyak yang harum mewangi dan menyekanya dengan rambutnya. Ini simbol pertobatan yang paling dalam. Tindakan menyeka dengan rambut, diolesi dengan minyak wangi, adalah simbol kerendahan hati. Pertobatan membutuhkan itu. Pertobatan yang demikian bertahan dan menjadikan ia terbuka pada wahyu Allah. Dan benar, ketika Maria mendengar bahwa Yesus datang, ia berlari, pergi mendapatkan Yesus. Ia segera tersungkur di depan kakinya, memegang kakinya, mencium kakinya, dan ia berkata, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Sangat jauh jawaban Maria ini dari sebuah konsep yang sistematis. Maria menjawab kedatangan Yesus dengan hatinya. Ia ungkapkan kesedihannya. Ia ungkapkan imannya dengan berkata, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Kata-kata ini menggambarkan iman Maria, bahwa ia yakin betul kepada kuasa Tuhan Yesus. Sekalipun seseorang sakit dan nyaris mati, pasti akan sembuh tatkala Tuhan Yesus menyembuhkannya. Bahkan dalam situasi yang mustahil pun, kematian pun, Tuhan Yesus sanggup mengatasinya. Ini gambaran iman Maria. Kita dalami pertanyaan yang keempat. Mengapa hati Yesus sangat terharu sampai menangis? Ini jawabannya ada di ayat 33 sampai dengan 37. Gambaran Yesus menangis ditekankan dengan kata masigul. Masigul. Orang Yahudi punya kebiasaan akan menangis terseduh-seduh
dicampur dengan teriakan-teriakan dan memukul-mukul diri atau benda apapun di sekelilingnya, kala ia sedih kehilangan orang di sekitarnya. Ini adalah simbol kehilangan. Barang siapa kehilangan manusia, orang yang dia cintai, harus menangis terseduh-seduh, memukul-mukul, berteriak. Bila tidak melakukan itu, ia dianggap belum sedih. Dia dianggap tidak mencintai orang yang pergi mati. Yesus menggunakan istilah mati gula yang artinya bersusah hati, sedih, murung oleh karena ditinggal orang yang dicintai meninggal. Namun masih gula bukan yang dimaksud dengan menangis terseduh-seduh, berteriak-teriak, meraung-raung, memukul-mukul. Yesus menentang praktik itu. Sebab menurut Yesus, tindakan menangis meraung-raung itu seperti gambaran orang Farisi yang munafik. Mencintai orang yang meninggal tidak harus digambarkan dengan tindakan menangis meraung-raung, memukul-mukul. Ini yang membuat Tuhan Yesus menangis. Yesus masih gula karena Maria percaya kepada kuasanya. Dan di ayat kemudian juga dikatakan di sana, orang-orang juga menjadi takjub karena Yesus bersedih atas Lazarus. Semakin masih gula pula hati Yesus. Iman seseorang menjadikan Yesus berbelas kasihan, bersimpati, masih gula. Lalu apa yang dilakukan Yesus selanjutnya? Yesus meminta orang-orang untuk membuka batu penutup kubur. Di situ Marta masih menggunakan akal pikirnya. Ia katakan, Lazarus sudah meninggal 4 hari, sudah berbau. Teks kitab suci tidak mengatakan apa-apa dalam konteks itu tentang Maria. Ini artinya Maria Magdalena dalam ketenangan dan menangisnya, ia yakin Tuhan Yesus akan melakukan sebuah mukjizat. Dan benar, Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Kemudian Yesus berkata, yang lantang
Baik, Bapak teruskan. Maaf, tadi ada kendala jaringan. Ayat 45. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah diperbuat Yesus, percaya kepadanya. Nubuat Yesus di awal-awal bacaan terjadi. Dia katakan di sana, barang siapa berjalan di siang hari, ia tidak akan terantuk. Niscaya berjalan di malam hari, kita akan terantuk kakinya. Yerusalem, Yahudi, sudah diberi penerangan oleh Tuhan Yesus melalui momen kebangkitan Lazarus. Dan benar, banyak orang yang melawat itu menjadi percaya kepadanya. Dan rantai iman akan Yesus, rantai kepercayaan akan Yesus, itu terus menyebar satu orang kepada yang lain. Dan itulah yang diharapkan oleh Tuhan Yesus. Anak-anak yang terkasih, pendalaman 4 pertanyaan ini telah terjawab dan maknanya juga telah membuka singkap kebenaran apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus untuk hidup kita. Saat ini kita pandai, cerdas, kuat, mungkin kaya. Itulah gambaran Marta. Namun Tuhan Yesus mengatakan, berimanlah seperti Maria. Dalam hidup ini hanya mengandalkan kekuatan Tuhan saja. Kita boleh cerdas, kita boleh pintar, boleh kaya. Namun kita tidak boleh terpenjara di dalamnya. Iman akan Yesus hanya bisa kita tanggapi dengan mengatakan, ya Tuhan, aku percaya. Tidak ada syarat di dalamnya. Sama seperti orang membajak, ia hanya boleh menatap ke depan. Barang siapa membajak dan menoleh ke belakang, ia tidak layak bagi kerajaan surga. Itulah gambaran Marta dan Maria. Apakah Marta kemudian menjadi percaya, beriman, dan bertobat? Sudah diwakili oleh sekerumunan orang Yahudi. Orang-orang Yahudi menjadi percaya oleh karena mujizat itu. Maka Marta pun demikian. Terpujilah Tuhan Yesus yang membangkitkan manusia yang mati. Iman kita akan Tuhan Yesus tidak sia-sia. Karena kita beriman akan Tuhan yang Maha Kuasa. Bukan saja alam yang ditaklukkan. Maut dan kematian pun Ia taklukkan. Mari kita hening sejenak. 10-15 detik untuk mengingat kembali firman Tuhan yang tadi kita baca dan kita dalami. Kita hening sejenak.
Baik, anak-anak yang terkasih, setelah kita mendengarkan penjelasan yang sudah disampaikan oleh Pak Benyamin, saat ini kita akan merefleksikan dari 4 pertanyaan ini. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah aku pernah mengalami kehilangan orang-orang yang aku kasihi? Bagaimana perasaanku pada saat mengalaminya? Sekarang kita akan merenungkan pertanyaan ini dan kalian jawab dalam hati kalian masing-masing. Kalian flashback ke belakang, bagaimana ketika kalian pernah mengalami kehilangan orang-orang tersebut yang kalian kasihi. Lalu bagaimana perasaannya pada saat itu? Pasti bagi teman-teman yang pernah mengalami kehilangan orang-orang yang sangat dikasihi, pasti sangat kecewa, sangat sedih, dan sangat kehilangan. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah aku menyadari kehadiran Tuhan yang datang menghiburku saat aku sedih, kecewa, dan marah karena ditinggalkan orang-orang yang terkasih? Mari, teman-teman, kita merefleksikan pertanyaan ini. Kita flashback ke belakang ketika kita sedang mengalami momen di mana kita kehilangan orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita kasihi. Apakah kita menyadari kehadiran Tuhan saat itu untuk menghibur kita? Lalu pertanyaan yang ketiga adalah, apakah aku selama ini sudah menjadi sahabat bagi orang-orang yang mengalami kehilangan seperti yang diteladankan Yesus? Silakan kita merefleksikan dalam hati kita masing-masing. Apakah kita selama ini menjadi sahabat untuk teman-teman kita? Apakah kita selama ini menjadi orang yang sangat kita banggakan oleh teman-teman di sekitar kita? Apakah kita sudah menjadi sahabat seperti yang diteladankan oleh Yesus sendiri kepada kita? Lalu pertanyaan yang keempat adalah, apa aksi nyata yang akan aku lakukan selama seminggu ke depan bagi sahabat-sahabatku yang sedih, kecewa, dan marah karena berbagai alasan? Apakah kita selama ini pernah menghibur teman-teman kita ketika sedang merasakan kesedihan? Lalu teman-teman, setelah kita merefleksikan dan menjawab pertanyaan itu dalam hati kita masing-masing, sekarang kita akan meneladani Yesus dengan mengingat kembali dan menyapa teman-teman yang selama ini terlupakan oleh kita. Coba sekarang kalian buka handphone kalian masing-masing, lalu kalian buka dalam kontak handphone tersebut, dan mengingat apakah kalian sudah sering menyapa mereka, apakah kalian sudah sering bertanya kabar kepada mereka. Atau hanya orang-orang tertentu saja yang sering kali kalian sapa. Lalu setelah kalian buka handphone kalian, coba kalian temukan 7 orang teman
yang selama ini paling jarang sekali kalian sapa, atau yang jarang sekali kalian chatting. Ketika teman-teman kalian sudah tidak pernah bertanya kabar, coba untuk selama seminggu ke depan, kalian menyapa mereka satu persatu, tanyakan kabar mereka, berikanlah mereka semangat dan dukungan kepada mereka ketika mereka sedang berada di bawah. Dan dengan itu kalian akan menjalin kembali persahabatan yang sempat memudar. Silakan merefleksikan kembali dalam hati kita masing-masing bagi mereka yang telah terlupakan. Sekarang saatnya untuk kita mencoba menyapa kembali orang-orang yang sudah terlupa dari kita, orang-orang yang hanya menjadi penonton story, tapi tidak pernah kita sapa dalam hati kita masing-masing. Teman-teman yang terkasih, kita mengalami kehilangan. Kita sedih, entah oleh orang yang meninggal, atau sahabat atau orang yang kita kasihi, namun terpisah jauh tempat. Kita sedih, itulah perasaan kita. Namun di tempat yang jauh, yang sana, ada juga orang-orang yang kita lupakan, yang kehilangan kita karena tempat yang berjarak jauh. Mari kita doakan mereka yang sudah meninggal. Dan mari kita sapa mereka, orang-orang yang dulu pernah ada dalam hidup kita. Kita sapa kembali. Agar cinta kasih Tuhan itu tetap terjaga dan tumbuh di dalam relasi kita. Kita hening sejenak. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, terima kasih atas teladan-Mu yang sungguh nyata dalam diri Putra-Mu, Yesus Kristus. Bantulah kami agar mampu menjadi sahabat bagi sesama, dengan datang mengunjungi, menemani, dan menghibur sahabat-sahabat kami yang kehilangan orang yang terkasih. Seperti diteladankan oleh Putra-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga hari ini, segala aktivitas dan niat baik kita, diberkati oleh Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu Guru, dan anak-anak yang terkasih, pendalaman kitab suci pertemuan yang kedua ini telah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus untuk mewartakan kasih Tuhan, khususnya
bagi orang-orang yang telah lampau bertemu dengan kita. Syukur kepada Allah. Mari kita lambungkan pujian dengan nyanyian. Kristus bangkit, Kristus mulia, mari kita wartakan, yang jahat dikalahkannya, mari kita wartakan, mau dihancurkannya, Kristus pemenang jaya, dalam duka ada suka, mari kita wartakan, dalam maut ada hidup, mari kita wartakan, salib sumber bahagia, Kristus pemenang jaya. Teman-teman terkasih, jangan meninggalkan meeting dulu, karena ada pengumuman setelah ini. Dipersilakan kepada Bu Mary mewakili OSIS untuk mengumumkan sesuatu. Oke, baik. Terima kasih Pak Ben dan guru pendamping yang telah mendampingi BKSN pertemuan yang kedua. Oke, selamat siang anak-anak semuanya. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Oke. Setelah ini nanti akan ada link Zoom yang akan dikirim, absen link Zoom yang akan dikirimkan melalui chat. Nanti silahkan absen di sana, nanti akan dikirimkan di chatnya ya, nanti dicek. Kemudian saya mewakili dari OSIS menyampaikan pengumuman. Dari OSIS Sekbid 1 akan mengadakan lomba lektor dan juga lomba Mazmur. Oke, untuk lomba itu akan dimulai dari minggu kedua ini sampai dengan nanti akhir. Nah, itu nanti bagaimana peraturannya dan juga apa saja sih materi-materi dari Mazmur dan juga lektornya itu nanti akan saya sampaikan. Kemudian misa dari BKSN sebagai bentuk penutupan dari misa BKSN dan juga Francis Day itu akan dijadikan satu di bulan Oktober. Nah, itu nanti tanggalnya akan menyesuaikan. Nah, kemudian pengumuman yang selanjutnya, jangan lupa untuk pertemuan yang ketiga ya, kita tetap ada nanti di hari Jumat minggu depan, masih jamnya masih sama. Kemudian boleh di-share-kan Pak Ben untuk lomba-lombanya. Oke, untuk materi lomba, kita akan mulai dari Mazmur dulu ya. Nah, ini untuk Mazmur itu pembimbingnya itu adalah Bu Ike, kemudian dari koordinatornya itu ada Nova, dan materi lombanya, materi lomba dari Mazmur ini menggunakan Mazmur edisi baru. Nah, ini bisa kalian pilih salah satu. Ada Pujilah Tuhan Hai Jiwaku, kemudian Aku Boleh Berjalan di Hadapan Tuhan di Negeri Orang-orang Hidup. Ada juga Tuhanlah yang menopang aku dan titah Tuhan itu tepat menyatukan hati. Nah, karena Mazmur edisi baru ini kan juga masih ada beberapa ya yang mempunyai. Jadi nanti kami dari panitia akan menyiapkan untuk materi dari Mazmur ini, dari lagunya, notnya, bagaimana itu kan karena ini juga lagunya juga termasuk lagu-lagu baru dengan not yang baru. Nah, kemudian peserta mengirimkan link drive. Ini menggunakan rekaman ya, rekaman kemudian dikirimkan di Google Drive. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan kepada panitia dan dengan nomor yang tertera. Dan kita lanjut ke lomba lektor. Untuk lomba lektor itu pembimbingnya itu Pak Ben, kemudian koordinatornya itu Hovi, dan materi lombanya itu ada di Injil Matius,
Injil Yohanes yang tadi kita bahas ya, dari Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai 45. Kemudian ada di Injil Lukas dan Injil dari kitab suci Wahyu. Nah, kemudian ini juga sama, ini sifatnya juga rekaman. Untuk teknikalnya bagaimana, apa saja peraturan-peraturannya berkaitan dengan pakaian, bagaimana dengan background-nya, bagaimana, itu nanti akan kami buatkan di Word-nya, kemudian nanti kami kirimkan di grup wali kelas masing-masing dan dikirimkan ke grup kelas kalian masing-masing itu ya. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan ke Hovi, ini berkaitan dengan lomba lektor. Atau nanti kalau memang ada pertanyaan lagi nanti boleh ditanyakan ke Arela sebagai Ketua Sekbid 1. Oke, ada pengumuman lagi dari Bapak Ibu Guru? Ya, Bapak harapkan semua semangat, antusias mengikuti lomba ini. Lomba ini ada hadiahnya. Hadiahnya ada ya, pokoknya ada hadiahnya. Besar kok hadiahnya. Entah berupa uang atau e-wallet atau pulsa atau bentuk kitab suci, bentuk buku Mazmur atau apapun itu. Tapi ada. Jadi semangat saja, lombanya itu akan menghasilkan juara 1, 2, dan 3. Dan kalau nggak salah ada juara favorit. Nanti juri-jurinya juga dari Bapak Ibu Guru yang berkompeten. Maka karena lombanya ini mudah, bisa kamu lakukan di rumah. Jadi kamu ya tinggal membaca kitab suci bagi yang lektor, yang Mazmur, silahkan bernyanyi Mazmur. Boleh diiringi dengan musik. Gitu ya. Divideokan audio video, kemudian dikirimkan, diupload ke Google Drive, lalu kirimkan linknya kepada panitia. Begitu ya. Kemudian pakaiannya yang penting santun. Jadi tidak harus berpakaian seragam sekolah, tidak ya. Jadi pakaian yang sopan dan santun saat rekaman. Begitu ya. Layaknya pakaian kalau kita ke gereja. Begitu. Boleh membaca kitab suci ya pasti harus membawa kitab suci. Demikian juga pas Mazmur juga pasti membawa buku Mazmur. Tidak ada yang dihafal ya. Begitu. Nah, karena kita sudah sampai di penghujung acara ini, Pak Ben mengingatkan satu hal yaitu bahwa harus absen. Lihat link absennya di chatting ya. Ini tidak akan setelah nanti selesai tidak akan langsung ditutup meetingnya, akan ditunggu sampai dengan 5 menit. Disitulah waktu kamu untuk absensi. Nah, untuk saat ini yang terakhir kali, panitia memohon kalian untuk menyalakan kamera, lalu kita akan foto bersama. Di screenshot. Mohon dinyalakan kamera sekarang juga, Bapak Ibu Guru.